Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai bagaimana untuk menginstal serta menggunakan VMware Virtual Machine. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Farensler, dan teman saya, Daniel Rahma, Syafiq Amar, dan Sean Kenneth. Pertama-tama, apa itu VMware? Jadi, VMware ini adalah perangkat lunak yang menyediakan kemampuan virtualisasi dan komputasi awan untuk server, komputer, dan perangkat keras lainnya. Dengan VMware, misalnya, pengguna dapat menjalankan sistem operasi Windows dan macOS di satu komputer, sehingga seolah-olah memiliki dua perangkat. Proses ini juga dapat dilakukan secara langsung dengan mengimpor software VM pada perangkat tanpa harus melakukan reboot terlebih dahulu. Kemudian, mengapa kami memilih VMware sebagai topik kami? Yang pertama, dikarenakan relevansi di industri. VMware ini digunakan secara luas di berbagai sektor mulai dari perbankan hingga teknologi, karena kemampuannya untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, dan memastikan skalabilitas. Penjelasan VMware ini bisa memberikan wawasan yang relevan bagi audiens yang ingin memahami teknologi virtualisasi. Kebutuhan pemahaman dasar. Nah, meskipun banyak yang menggunakan VMware, tapi tidak semua memahami konsep dasar dan keunggulan yang ditawarkan, seperti pengelolaan server virtual, efisiensi penyimpanan, dan penghematan energi. Video ini nantinya bertujuan menjelaskan VMware dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. VMware menjadi inti dari tren seperti cloud computing, hybrid cloud, dan edge computing. Penjelasan tentang VMware ini nantinya bisa membantu audiens memahami bagaimana solusi ini mendukung transformasi digital yang sedang berlangsung. Kemudian meningkatkan keterampilan teknologi. Dengan membahas topik VMware, dapat memberikan nilai tambah edukatif bagi audiens, khususnya mahasiswa, profesional IT, dan pemula yang ingin meningkatkan keterampilan di bidang virtualisasi. Lalu VMware ini tidak hanya terbatas pada virtualisasi server, tetapi juga mendukung pengelolaan jaringan, keamanan data, dan pengembangan aplikasi modern dengan Kubernetes. Nah, dari poin-poin tersebut, kami tertarik untuk membahas topik VMware dan penjelasan video ini diharapkan nantinya dapat memberikan gambaran luas tentang kegunaan dari VMware itu sendiri. Bagaimana VMware bekerja? VMware bekerja dengan membuat lapisan virtualisasi di atas perangkat keras komputer fisik. Lapisan ini memungkinkan kita untuk, yang pertama, membagi sumber daya perangkat keras seperti CPU, RAM, dan penyimpanan ke dalam beberapa mesin virtual. Dua, menjalankan beberapa sistem operasi berbeda seperti Linux di atas Windows atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir, mengisolasi setiap mesin virtual sehingga jika ada satu mesin yang mengalami masalah, mesin lainnya tidak akan terpengaruh. Dengan menggunakan VMware, Anda dapat menguji aplikasi atau sistem operasi baru tanpa resiko terhadap sistem lainnya atau sistem utama. Ini membuat VMware menjadi solusi yang sangat fleksibel baik untuk pengembang, penguji perangkat lunak, maupun administrator IT. Berikut adalah types of VMware. VMware menawarkan beberapa produk utama yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Berikut adalah 3 jenis produk VMware yang paling populer yang digunakan oleh pengguna. Yang pertama adalah VMware Workstation. Ini digunakan untuk membuat dan mengelola beberapa mesin virtual secara bersamaan. Ini cocok untuk pengembang atau penguji perangkat lunak yang ingin mencoba sistem operasi baru atau menguji aplikasi dengan aman. Kemudian yang kedua adalah VMware Server. Ini dirancang untuk kebutuhan server, yang memungkinkan untuk menjalankan mesin virtual yang dibuat dengan produk VMware lain, seperti VMware Workstation, serta mendukung Microsoft Virtual PC. Ini memberikan fleksibilitas lebih untuk menjalankan berbagai sistem operasi dalam satu server fisik. Kemudian yang terakhir adalah VMware Player. Ini merupakan perangkat lunak ringan untuk kebutuhan pribadi. Sering digunakan untuk menjalankan mesin virtual di laptop atau komputer biasa. Misalnya untuk mencoba sistem operasi Linux di atas Windows tanpa instalasi langsung. Apa sih fungsi-fungsi dari VMware?
Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama, meningkatkan return on investment atau disebut ROI. VMware memungkinkan pengguna sumber daya perangkat keras yang lebih efisien dengan menjalankan beberapa aplikasi atau sistem operasi pada satu server fisik. Ini membantu perusahaan untuk mengurangi kebutuhan akan perangkat keras tambahan dan meningkatkan efisiensi biaya. Kemudian yang kedua ada efisiensi energi dan ruang. Dengan mengurangi jumlah server fisik yang diperlukan, VMware membantu menghemat ruang di pusat data dan juga mengurangi konsumsi energi secara signifikan. Yang ketiga, dukungan industri yang kuat. VMware didukung oleh lebih dari 500.000 pelanggan dan juga 75.000 mitra yang menjadikannya salah satu penyedia virtualisasi paling terpercaya di dunia. Dukungan luas ini memastikan pengguna mendapatkan bantuan teknis dan pembaruan produk yang secara konsisten. Apa saja kelebihan dan kekurangan VMware? Kelebihan dari VMware adalah keamanan yang tinggi. VMware menggunakan model keamanan tanpa kepercayaan atau Zero Trust Model, memberikan perlindungan lebih baik dibandingkan sistem seperti Kubernetes. Kemudian yang kedua, manajemen data center yang mudah. VMware mempermudah pengelolaan pusat data yang didistribusikan sumber daya yang optimal. Kemudian efisiensi dan fleksibilitas yang tinggi. Cocok untuk perusahaan yang ingin memaksimalkan pemanfaatan perangkat keras mereka. Kekurangannya adalah biaya lisensi yang tinggi. Hal ini dapat menjadi kendala bagi pengguna kecil atau perusahaan yang memiliki anggaran terbatas. Kemudian, masalah kompatibilitas perangkat keras. Tidak semua perangkat keras mendukung VMware yang dengan baik, sehingga kadang memerlukan investasi tambahan. Kemudian ada juga bug saat digunakan dengan produk Oracle. Pengguna sering melaporkan masalah kompatibilitas dengan perangkat lunak Oracle. Dan yang terakhir, alternatif lain kompetitif. Jadi beberapa pengguna lebih memilih seperti Hyper-V atau Zen karena dinilai lebih baik untuk kebutuhan tertentu. Itulah penjelasan secara mendetail tentang VMware, the product knowledge of VMware. Informasi ini sangat penting sebelum kita masuk ke tutorial yang akan dibahas oleh teman-teman saya, Syafiq dan juga Daniel. Pada tutorial kali ini kami akan memberikan contoh tutorial tentang bagaimana cara menginstal Kali Linux pada software VMware. Untuk menginstal Kali Linux pada VMware ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum melakukan instalasi. Ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Hal yang pertama yang harus kita siapkan yaitu tentunya kita perlu untuk mendownload Kali Linux atau kita perlu mendownload file ISO dari Kali Linux-nya. Dan untuk mendownloadnya kita bisa mendownload di www.kali.org. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita bisa langsung klik download. Kemudian ada 2 opsi. Di sini kita pilih installer image. Kemudian kita scroll ke bawah dan bisa langsung klik installer. Nanti dia otomatis akan ke-install. Oke. Untuk yang selanjutnya, hal yang kedua yang harus kita siapkan setelah mendownload Kali Linux, kita juga perlu mendownload VMware karena ini yang paling penting. Nah, untuk mendownload VMware, kita bisa mendownloadnya langsung pada website VMware di www.vmware.com. Dan untuk tampilannya akan seperti ini. Kita bisa scroll aja ke bawah dan bakal ada opsi VMware Workstation untuk PC dan Mac. Di sini saya memilih untuk yang PC. Kita klik saja, nanti kita bisa download. Namun, kalau untuk di VMware ini, vmware.com, kita perlu untuk melakukan login atau registration terlebih dahulu untuk mendownload dan memilih VMware Workstation versi mana yang ingin kita download atau yang kita inginkan. Setelah itu bisa langsung kita download. Kemudian hal ketiga, setelah kita mendownload 2 file sebelumnya, kita juga harus memastikan bahwa hardware, komputer atau laptop yang kita gunakan, itu harus memiliki setidaknya RAM minimal sebesar 4 GB. Dan juga ruang penyimpanan minimal sebesar 20 GB. Tujuannya agar bisa memberikan performa yang optimal untuk Kali Linux-nya, baik untuk host maupun DSOS-nya. Sekaligus juga agar bisa memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik tanpa masalah kehabisan
resource ataupun penurunan kinerja ketika menggunakan Kali Linux-nya. Mungkin itu saja hal-hal yang harus kita siapkan sebelum melakukan instalasi Kali Linux pada software VMware. Dan untuk tutorial mendalam, bagaimana step by step langkah-langkah instalasinya akan dijelaskan oleh teman saya, Daniel. Baik, di sini saya akan mensimulasikan dan menjelaskan bagaimana proses download hingga instalasi dari virtual machine ini. Kita menggunakan VMware dan untuk operating systemnya kita menggunakan Kali Linux seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Mungkin langsung aja. Pertama kita buka website dari VMware-nya. VMware Vision. Nah, kemudian kita bisa pilih yang paling atas. Setelah itu kita scroll ke bawah hingga kita menemukan VMware Workstation Pro for PC. Kita klik download now. Mungkin jika nantinya kalian memang belum memiliki akun, maka kalian perlu login ataupun register terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah punya akun, jadi memang saya bisa langsung masuk ke broad.com. Nah, broad.com ini sendiri memang terafiliasi dengan VMware, jadi beberapa produk dari VMware sendiri kita bisa download di dalamnya. Kita bisa klik All Products. Nah, pada bagian All Products di sini kita bisa masukkan kata kuncinya yaitu VMware Workstation. Nah, setelah itu akan muncul tiga produk. Kita pilih yang VMware Workstation Player yang kedua. Kita klik Product Details. Nah, di dalam Product Details kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada dua title atau dua judul. Kita pilih yang paling terbaru yaitu di tanggal 21 Mei 2024. Kita bisa pilih. Nah, di dalamnya ini terdapat beberapa deskripsi ataupun juga rekrutmen yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan programming di komputer ataupun juga PC kalian. Kita scroll ke bawah sampai kita menemukan scroll ke bawah. Nah, ini Workstation Pro 17.52 Download and Documentation. Kita klik yang bagian atas. Nah, maka di tampilan ini kalian akan disediakan beberapa versi dari VMware Workstation Pro, mulai dari versi 15 hingga versi yang paling terbaru 17. Nah, selanjutnya juga disediakan operating system yang kalian gunakan, jadi kalian bisa sesuai preferensi masing-masing device kalian, Windows, Linux, ataupun juga yang lainnya. Untuk kali ini saya menggunakan Windows, jadi langsung aja saya pilih yang Workstation Pro 16 untuk Windows. Ini ada beberapa versi dari Workstation Pro 16, mulai dari yang paling awal 16.00, kemudian hingga paling akhir yaitu 16.2.5. Saya pilih yang paling akhir atau paling baru. Kita tinggal selangkah lagi untuk bisa mendownload VMware ini ataupun juga virtual machine ini. Nah, pada bagian bawah di to the terms and condition kita bisa checklist. Kemudian kita bisa mendownload pada item ini. Karena memang saya sebelumnya sudah mendownload untuk virtual machine ini, maka saya skip pada proses ini. Selanjutnya setelah kalian mendownload dari virtual machine-nya, kita bisa mendownload operating system-nya. Kali ini saya akan menggunakan Kali Linux. Kita klik Kali dan kita pilih website yang paling atas. Ini merupakan website ataupun tampilan awal dari website Kali Linux. Kita klik download. Pada bagian download kita scroll ke bawah sampai kita menemukan installer ini. Kita bisa klik installer ini. Maka file yang kita butuhkan itu operating system Kali Linux, maka otomatis terdownload dalam bentuk zip ISO. Nah,
Karena memang sebelumnya saya sudah mendownload untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung melanjutkan proses instalasinya. Nah, di sini saya sudah mendownload tadi dua-duanya, yaitu ada VMware sebagai virtual machine kita dan juga Kali Linux sebagai operating system yang akan kita gunakan. Yang pertama kalian lakukan bisa install VMware terlebih dahulu. Masih preparing buat installnya. Next, kita bisa next. Karena memang di sini saya sudah menginstal semuanya, jadi terdapat pop-up bahwa untuk uninstall. Nanti misalnya kalian ingin menginstal VMware tersebut, kalian klik next hingga satu pop-up yang menunjukkan bahwa proses instalasi selesai dan finish. Maka ini saya cancel aja seolah-olah saya sudah menginstalnya. Finish. Kemudian kita klik VMware Workstation. Kita buka. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi atau software virtual machine yang kita gunakan, yaitu VMware Workstation 16 Player. Selanjutnya, untuk memasukkan operating system Kali Linux yang sudah kita siapkan dan bonus sebelumnya, kita bisa klik Open Virtual Machine. Kemudian masuk ke file yang sudah kita siapkan tadi, Kali Linux. Maka kita bisa klik Open buat membukanya. Oke, ini Kali Linux-nya udah masuk, kita bisa play virtual machine. Ini kita close aja. Kita pilih yang paling atas. Jadi memang Kali Linux ini dalam penggunaannya menggunakan CMD ataupun juga kita close aja. Jadi setiap instruksi yang kita berikan semuanya dalam bentuk command prompt. Nah, ini merupakan tampilan awal dari operating system Kali Linux. Biasanya dalam standarnya ataupun defaultnya sandi dan username itu biasanya Kali. Kita Kali kecil semua, password juga sama, Kali kecil semua. Kemudian kita login. Nah, ini merupakan tampilan awal dari operating system Kali Linux, dan semua instruksi ataupun semua program ketika ingin menjalankannya, maka kita semuanya berbasis prompt. Kita bisa klik terminal di sini, kemudian kita bisa buka sudo su. Untuk bagian awal pasti kita perlu melakukan prompt ini. Passwordnya masih sama, yaitu Kali. Nah, ini otomatis sudah masuk di home dan Kali. Mungkin sekian presentasi pemaparan terkait apa itu VMware dan juga tutorial contoh penerapan VMware pada operation system. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa mudah dipahami dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga kami ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian kami. Dan kami dari kelompok 1 tugas AOL mata kuliah Operation System mengucapkan sekian dan terima kasih.